Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di pagi hari, yakni salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih mengkaji kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-8 dari bab rubai. Pagi ini kita akan membahas makalah yang baru, makalah yang ke-9 bab rubai, dan makalah yang ke-9 ini masih juga merupakan makalah dari sahabat Utsman bin Affan. Ya. Langsung saja saya bacakan ya matannya, kemudian nanti baru kita uraikan syarahnya satu persatu ya. Wal maqalatut tasi'atu, makalah yang ke-9, qala aydan radhiyallahu anhu. Nah, di sini failnya tidak disebut ya. Hanya berkata lagi, siapa yang berkata ya. Ini merujuk kepada makalah sebelumnya. Nah, makalah sebelumnya itu yaitu dari Utsman bin Affan ya. Makanya ini lalu Imam Nawawi memberikan catatan qala ay sayyiduna Utsman ya. Jadi yang dawuh itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan itu. Qala aidan radhiyallahu anhu arba'at
arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun mukhalatatus salihina fadilatun wal iqtida'u bihim faridatun wa ziyaratul ada yang lewat wa tilawatul qur'ani fadilatun wal amalu bihi faridatun wa ziyaratul quburi fadilatun wal isti'dadu laha faridatun wa iyadatul maridi fadilatun wa takhadul wasiyati faridatun. Ada 4 hal ya. Ini Sayyidina Utsman ya. Ada 4 hal yang zahirnya itu merupakan fadilah. Ya. Zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun, tetapi batinnya itu fardu. Apa saja itu? Ya, yang pertama mukhalatatus salihin, ya, bergaul dengan orang saleh, fadilatun, itu merupakan fadilah, keutamaan. Wal iqtida'u bihim faridatun, ya, dan meneladani ya, orang-orang yang saleh itu fardu. Yang kedua, wa tilawatul qur'ani fadilatun, membaca Al-Qur'an itu fadilah ya. Banyak keutamaannya. Wal amalu bihi faridatun, tapi mengamalkan isinya Al-Qur'an itu fardu atau wajib. Yang ketiga, wa ziyaratul quburi fadilatun wal isti'dadu laha faridatun. Ziarah kubur itu fadilah, hanya merupakan keutamaan, tetapi mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kubur itu wajib. Dan yang terakhir, iyadatul marid fadilatun wa ittikhadul wasiyah faridatun. Menjenguk orang sakit itu fadilah, utama, tapi membuat wasiat ya, itu fardu atau kewajiban ya. Nah, mari kita uraikan satu persatu, dan pagi ini mungkin ya hanya menguraikan poin yang pertama saja ya. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Arba'atun, ada 4, minal khisali, dari berbagai hal ya. Ya, kalau terjemahkan secara bebas ya berarti ada 4 perkara atau ada 4 hal ya. Zahiruhunna, yang zahirnya fadilatun, itu utama ya. Fadilah, keutamaan. Ya, ini yang Nawawi memberikan penjelasan singkat ya. Yang dimaksud dengan fadilah itu ay khairun katsirun. Ya, kebaikan yang banyak ya. Jadi kalau kita mendapatkan fadilah atau mengejar fadilah ya, atau keutamaan, itu maksudnya yang dimaksud fadilah itu adalah khairun katsirun, kebaikan yang banyak ya. Wa batinuhunna faridatun, tetapi batinnya ya, sisi dalamnya atau jerone ya, ya,
faridatun itu kewajiban. Ya, la faridatun ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan singkat saja, ay wajibatun. Yang dimaksud faridah atau yang fardu itu ya yang wajib. Jadi sekali lagi ya, ada 4 hal yang kalau dilihat dari dohirnya, dilihat dari luarnya, dilihat dari jabane itu ya, jelenggerengnya gitu ya, cuma sekedar fadilah itu ya. Tetapi sungguhnya kalau dilihat batinnya ya, sisi dalamnya ya, jerone ya, itu jeroane ya begitu ya. Kalau jerone itu kurang pas, jeroane ya ya itu sesungguhnya kewajiban ya. Lah apa saja itu ya? Yang pertama saya sebut ulang ya, mukhalatatus salihina ya. Yang pertama itu bergaul as-salihina fadilah ya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang soleh itu merupakan fadilah atau keutamaan ya. Maksudnya kalau kita bergaul dengan orang soleh itu kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang yang soleh itu ya, Imam Nawawi memberikan penjelasan, ayil qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Yang disebut dengan orang yang soleh itu adalah orang yang kalau dalam bahasa orang pesantren itu jumenengi ya. Jumenengi itu ya mendirikan lah ya, mendirikan ya. Ya, qaimin as-shalah itu berarti kan mendirikan salat ya. Yuqimun as-shalah mendirikan salat ya. Jadi ya melaksanakan lah ya, atau menunaikan bihaquqillahi ta'ala ya, dengan hak-hak Allah Ta'ala. Ya gampangannya ya, orang yang soleh itu adalah orang yang betul-betul menunaikan hak-haknya Allah ya. Ya. Haknya Allah itu ya yang paling utama sekali ya tentu saja untuk disembah itu ya. Ya. Dan tentu banyak sekali hak Allah yang lain ya. Ya, atau kalau misalnya dibuat yang sederhana, pokoknya intinya wong soleh yang orang yang baik dengan Gusti Allah itulah wis pokoknya. Baik sekali dengan Gusti Allah. Ya, semua hak Allah itu dipenuhi ya. Wa huquqil ibad. Orang yang soleh itu tidak hanya baik dengan Allah, tapi juga mendirikan ya, atau melaksanakan hak-hak al-ibad. Al-ibad itu ya orang lain ya, manusia lain ya. Jadi sekali lagi ya, saya ulangi lagi, definisi orang soleh itu simpel sekali menurut Imam Nawawi. Intinya itu baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Hak-haknya Allah dipenuhi ya. Kita ya, Allah itu berhak untuk disembah ya, kita menyembah ya. Kita sholat, kita zakat, kita puasa ya, itu memenuhi hak Allah itu ya. Hak sesama, hak manusia dipenuhi ya. Haknya orang tua, haknya anak, itu punya hak semua itu ya. Haknya kawan, haknya tetangga, haknya guru, haknya murid, itu semua punya hak itu. Haknya pemerintah, haknya rakyat ya. Nah, orang yang soleh itu orang yang memenuhi hak orang lain itu ya. Haknya istri untuk dinafkahi, haknya istri untuk disayangi, haknya istri untuk dinasehati ya. Haknya suami untuk ditaati, untuk disayangi ya, dan seterusnya, itu kan hak semua itu. Nah, itu dipenuhi semua itu. Kalau orang soleh itu ya memenuhi hak semua itu ya. Haknya tetangga ya, ya dipenuhi ya.
haknya orang tua dipenuhi, pokoknya semua haknya orang lain dipenuhi lah, itu baru disebut dengan orang yang soleh ya. Nah kalau seorang itu bisa mau bergaul dengan orang yang soleh ini, itu merupakan fadilah ya, keutamaan. Wal iqtida'u bihim ya, dan meneladani ya, mencontoh mereka ya. Nah mencontohnya itu dalam hal apa ya, fi af'alihimus shalihah, meneladani perbuatan-perbuatan mereka yang baik-baik tentu saja ya. Nah orang soleh sekalipun itu bagaimanapun juga suatu ketika ya pernah saja salah ya, pernah saja maksiat, tapi yang dicontoh adalah yang baik-baiknya. Nah mencontoh orang yang soleh itu, meneladani orang yang soleh itu merupakan kewajiban, tidak sekedar keutamaan ya. Jadi levelnya menjadi wajib. Kalau sekedar bergaul itu fadilah, tapi kalau meneladani orang yang soleh itu kewajiban ya. Berarti harus dilakukan itu. Kalau ada orang yang soleh itu yang baik-baik harus diteladani ya. Nah Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita coba untuk bahas lebih lanjut mengenai poin yang pertama dari bab rubai maqalah yang ke-9 ini ya. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira kita semua sudah sangat memahami lah ya, bahwa yang namanya pergaulan itu memang pengaruhnya sangat besar ya. Karena besarnya pengaruh pergaulan itu ya, saya ingatkan kembali kemarin ketika Pak Gadot bertanya mengenai bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang soleh itu ya, orang-orang yang baik-baik itu, apakah hanya sekedar memenuhi perintah, apakah memang ada manfaatnya tersendiri ya. Wah itu manfaatnya besar itu memang ya. Ya Nabi itu dengan memberikan tamthil ya, tamthil itu perumpamaan ya. Jadi rupa-rupanya baik Allah maupun Nabi itu suka sekali itu memberikan perumpamaan itu. Dalam Al-Quran itu banyak sekali itu perumpamaan yang Allah berikan itu ya. Misalnya itu matharul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatal sab'a sanabila fi kulli sumbulatin habbah itu ya, fi sumbulatin atau habbah itu ya. Perumpamaan orang yang infak itu sama dengan menanam biji padi itu, satu biji tumbuh 7 uli ya, masing-masing uli tumbuh. Uli itu apa bahasa Indonesia nih ya? Uli itu apa ya, uli itu ya? Apa Bapak Jajuli Pak? Pokoknya biar yang desa istilah uli gitu ya, cabang atau apa itu. Masing-masing uli itu ada 100 biji sehingga ada 700 biji itu. Itu seperti itu perumpamaan namanya itu. Makanya dalam studi Al-Quran ya, itu ada yang secara khusus membahas mengenai al-amthal fil Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran itu banyak sekali itu. Ada yang menekuni tersendiri itu ya, disiplin al-amthal fil Quran ya. Demikian pula dalam hadis itu banyak sekali itu ya, amthal-amthal atau metafor-metafor atau misal-misal perumpamaan yang diberikan oleh Nabi itu ya. Dan juga ada disiplin khusus yang ada yang menekuni itu, al-amthal fil hadis itu ya. Nah itu. Nah terkait dengan pergaulan ini kan seperti yang sudah saya singgung ya, saya contohkan, orang yang bergaul dengan orang yang baik itu seperti orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi itu ya, yang sudah saya sampaikan itu ya. Kalau orang bergaul dengan orang yang tidak baik itu sama dengan bergaul dengan orang tukang pandai besi ya, itu kata Nabi ya. Nah, kalau bergaul dengan orang yang itu kan minimal bau wanginya. Kalau bergaul dengan orang yang itu pandai besi, membuat besi itu ya, membuat alat-alat
dari besi itu kan minimal kena bau busuknya, bahkan bisa juga kena percikan apinya itu, ya. Ya, itu indah sekali perumpamaan Nabi itu, ya. Kemarin belum lama juga, oh ya baru kemarin pagi ya saya sampaikan Nabi memberikan amsal nahi mungkar itu seperti orang yang ada dalam perahu yang kemudian mau ada satu orang yang mau melubangi kapal, tapi kemudian orang itu mencegah. Sebab apa? Kalau tidak dicegah itu kapal itu akan bocor, dan kalau bocor yang tenggelam tidak hanya yang melubangi, tapi seluruh orang yang dalam kapal itu akan ikut tenggelam. Loh, itu seperti banyak sekali, ya. Lah sekali lagi terkait dengan pergaulan itu Nabi mencontohkan penjual minyak wangi itu, ya. Makanya Nabi sangat dalam hadis-hadis yang lain itu betul-betul memerintahkan itu untuk bergaul dengan orang-orang yang baik itu, ya, ya. Dan betul-betul menunjukkan betapa pengaruhnya pergaulan itu, ya. Ada hadis yang sangat terkenal itu, ya, yang menyatakan ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu akan beragama sesuai atau menurut agama teman dekatnya, ya. Ya toh, kita ini kan seringkali pokoknya mengikuti apa yang menjadi kebiasaan teman dekat kita itu, ya. Ya, kancane ngene melu ngene, kancane ngono melu ngono, kancane ngene ngono ya melu ngene ngono, ya toh. Supaya melu, ya. Itu menunjukkan pengaruh besar dari pergaulan itu. Makanya Nabi kemudian sambil mengingatkan, falyanzur ahadukum mayu khaliluh. Perhatikan tuh dengan siapa kamu bergaul itu. Hati-hati, jangan sembarangan bergaul, ya. Jangan sembarangan bergaul itu, ya. Makanya sekali lagi bergaul dengan orang apa namanya soleh itu menjadi penting, ya, menjadi penting karena itu tadi, ya. Kita akan apa namanya sangat dimungkinkan untuk bisa kemudian terpengaruh dengan orang yang soleh itu, sehingga kemudian kita juga mudah-mudahan juga ketularan jadi orang yang soleh, ya. Dekat dengan kiai mudah-mudahan ya ketularan jadi kiai, ya begitu, ya. Nah, begitu kira-kira, ya. Makanya ada syair Tombo Ati itu kan, ya. Tombo ati iku limo ing wernane, ya, kaping pisan maca Quran san maknane. Itu ada yang satu dari 5 itu adalah wong kang soleh kumpulono, ya. Jadi maksudnya itu ya ini, ya, mukhalatatus shalihin ini wong kang soleh kumpulono ini maksudnya ya ngumpuli bergaul dengan orang-orang soleh, ya. Ya. Nah, dalam hal perintah ini Bu Eli nomor 1 berarti wong saben dina kumpul karo Pak Solihan gitu. Saben dina kumpul karo Pak Solihan, ya. Pak Solihan ini artinya ya wong kang soleh, ya. Mudah-mudahan, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Ya. Jadi Nabi eksplisit memerintahkan, ya, untuk bergaul dengan orang yang soleh, orang yang baik itu. Nah, Al-Quran pun juga sama, ya. Al-Quran ya banyak sekali itu ayat yang intinya itu memerintahkan kita untuk bergaul dengan orang yang soleh itu, orang yang baik itu, ya. Yang pertama ya dalam ayat yang kemarin sudah saya sebut ketika memberikan jawaban kepada Pak Gatot itu, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattabahu kana amru furuta, ya. Ayat ini intinya itu memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar, berada di lingkungan orang-orang yang baik-baik itu. Yang cirinya itu ya ini, berdoa, berzikir, ngaji sore pagi, ya. Ya. Dan jangan sekali-kali menuruti orang-orang yang mengikuti orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, ya. Ya. Lalu ada lagi ayat misalnya dalam surat apa itu Luqman apa itu yang
cukup populer itu ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti saja orang-orang yang jelas-jelas bertaubat kepada Allah itu. Kan orang baik itu, orang saleh itu berarti orang yang bertaubat itu. Ya, perintahnya Allah ikuti saja ya. Wattabi', ya. Jadi apa namanya? Makanya kenapa kita itu kok seringkali hanya mengikuti saja orang yang baik itu? Perintahnya memang begitu. Ya. Nah, bagi orang-orang awam itu kan susah kalau kemudian harus apa namanya? Ya memang idealnya sih ya kita tuh menggali sendiri, mengaji sendiri, mendalami sendiri. Lah kapan bisanya itulah? Siapa yang bisa kayak gitu? Kan hanya orang terbatas. Lah kalau tidak mampu seperti itu, menggali sendiri menjadi orang-orang yang pintar sehingga tahu semuanya sendiri itu, ya perintahnya Allah itu wattabi' sabila man anaba ilayya saja. Ikuti orang-orang soleh, ikuti orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu. Ya. Makanya mengikuti orang baik itu sudah memang dasarnya Al-Quran juga itu. Ya. Ya. Lalu masih ada ayat lain yang juga mungkin ya meskipun tidak begitu populer ya, karena ayatnya panjang ya. Walladzina taba'uhum ya bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatun tajri min tahtiha anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim ya. Nah, jadi ini cerita tentang para sahabat Muhajirin dan Ansor. Nah, lalu kemudian ayat berikutnya itu dan orang-orang yang mengikuti mereka ya. Jadi mengikuti itu sudah baik memang, mengikuti sahabat-sahabat baik Ansar maupun Muhajirin itu ya. Ya ini kalau ditarik sarung lagi ya mengikuti orang-orang yang baik tadi itu, orang-orang soleh tadi itu ya dengan ihsan. Allah ridho dengan orang-orang yang mengikuti para sahabat ya, baik Ansar maupun Muhajirin tadi itu, ridho terhadap mereka dan apa namanya, mereka juga ridho dengan Allah ya, dan Allah akan menyiapkan kepada mereka itu apa namanya surga ya, yang nanti dia akan kekal di dalamnya, yang mengalir dari sungai di bawahnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dzalikal fawzul azim. Jadi masya Allah ya, jadi yang namanya bergaul dengan orang soleh itu sekali lagi ya, itu apa namanya ya, zahirnya ya, jobone ya, luarnya begitu hanya sekedar fadilah ya, keutamaan ya. Tapi sesungguhnya itu merupakan kewajiban. Karena memang Nabi memerintahkan ya, apa namanya, Allah juga memerintahkan untuk meneladani mereka, untuk mengikuti mereka ya. Ya tentu saja mengikuti di sini sekali lagi tadi itu ya, mengikuti af'aluhum as-salihah, mengikuti apa namanya, perbuatan-perbuatan yang baik itu. Nah mudah-mudahan ya kita ini termasuk ya, kalau bisa ya menjadi orang yang soleh itu sendiri ya. Ya setidak-tidaknya kita ini mengikuti lah ya, dekat-dekat bergaul dan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh ya, sehingga dengan demikian insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang soleh itu ya, yang oleh Allah sekali lagi dijanjikan surga, Allah puas dengan mereka ya, dan itulah kemenangan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri ngaji kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.